Universitas Negeri Sebelum mulai kegiatan belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat, salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita menjadikan kepada Allah atas semua nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa melakukan aktivitas biasa kita, belajar mengajar pada hari ini. Semuanya sehat semua? Sehat, Bu. Ada yang tidak masuk? Sehat semuanya. Yang mana dulu ya, supaya tidak lupa nanti siapa yang ngambil. Kita akan belajar tentang polimer ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang polimer minggu kemarin. Ada yang masih ingat? Tentang kemarin kita belajar tentang penggolongan polimer tentang apa? Saya, Bu. Penggolongan polimer berdasarkan pemanasan ada dua, yaitu termoplastik dan termostatik. Itu ya, kita kemarin kita belajar tentang penggolongan polimer tentang yang didasarkan pada pemanasan, yaitu termostatik sama termoplastik. Itu merupakan polimer yang tidak dapat dilunakan lagi apabila dipanaskan sehingga bentuknya tidak dapat diubah-ubah. Terus ada yang contohnya kemarin ingat? Contohnya itu seperti polyester, urea metanal, bakeli, dan formica. Kemarin ada yang dalam kehidupan sehari-hari lihat ingat nggak gambarnya? Itu stop kontak. Yang terbakar itu ya contohnya stop kontak. Stop kontak itu termasuk di dalamnya kayak ya polimernya. Terus ya, jadi masih ingat hari ini kita akan juga belajar tentang polimer. Sebelum mulai pembelajaran, saya ingatkan kewajiban kalian semua, anak-anakku semuanya, ya, itu adalah untuk belajar. Ya, jadi semuanya punya kitab di tangan. Ini ya, ini ada gambar-gambar. Nah, bisa dilihat ya. Nah, itu semuanya termasuk di dalamnya adalah termasuk polimer ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, jadi polimer itu ada di mana-mana. Bisa dilihat itu yang gambar itu mobil, itu yang lihat itu bannya ya, ban mobil. Itu ban mobil. Terus apa lagi itu yang di atas? Madu. Ada yang tidak suka madu? Ada, Lego itu mainan anak-anak ya. Yang masih kecil itu yang alat itu termasuk polimer ya. Itu semua ada manfaatkan untuk kita semua. Jadi kita belajar kimia itu ada hubungannya dengan kehidupan kita masing-masing. Kita belajar tentang polimer. Kemarin baru satu penggolongan, nah masih ada penggolongan polimer yang lainnya. Nanti kita harus menganalisis penggolongan polimer, menganalisis sifat polimer, dan menganalisis dampak dan penggunaan dari plastik dan solusinya. Jadi, tentang polimer. Polimer itu ada macam-macam. Itu lihat yang gambar pertama, itu biasanya yang anak-anak perempuan ya, itu apa? Karet. Terus yang di bawahnya terus yang itu ada tas. Di sampingnya nasi.
dari karet apa, Bu? Proses pembuatan dari karetnya. Ini ada satu, silakan ya. Nasi itu, Bu, polimer apa ya? Oh, nasi ya, nasi itu ya. Kenapa nasi dimasuk pada polimer? Terus ada yang lainnya? Cukup ya permasalahan. Jadi dalam dari kita melihat gambar ada yang ingin kita tahu ya. Nah, itu berarti suatu permasalahan yang supaya saya tidak lupa. Ingat dulu di dalam pembahasan berarti proses pembuatan karet yang terus yang lainnya baru satu. Yang lainnya tidak ada yang penasaran. Dan itu semuanya sudah mengerti itu apa. Jadi kita silakan bergabung dalam kelompoknya masing-masing. Kelompok nanti baru dibilang akan kelompok. Apa? Tim setting. Yang kemarin apa? Lilin apa? Lilin. Termoplastik. Termoplastik ini berarti kalau termoplastik itu kan apa? Kalau dipanaskan. Terus kalau tim setting dipanaskan sampai panas. Yang lainnya yang ini perlu diisi karena cuma di kemudian nah itu sudah ini sudah jadi dikatakan jadi tidak lagi itu dia di sini ada kamu yang tugas penjemputan mana mana tugas yang suruh anu ini sebelumnya ya udah ini Mana ada? Oh, ini Kak asap amino. Bukan. Pemanasan. Oh, ini poliester termoset. Termo apa? Termoset. Termoset itu berarti apa? Termoset berarti Kalau lilin apa lilin kemarin? ngeras. Lilin ngeras. Lilin kalau dipanaskan? Kalau yang termoset itu kan buat penjelasan itu. Kalau yang nulis mulai itu yang kayak pasti kan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Berdasarkan monomer ada homopolimer contohnya PFC dan kopolimer contohnya bakelit. yang lainnya
monomer berapa kan polimer tadi yang dimasukkan baru contohnya baru 2 bisa kelompok yang lain menambahkan tadi kan baru satu karbohidrat yang apa yang apa udah yang opo sama umum kan baru satu terus yang tadi yang polimer yang lainnya masuk di bagian yang mana kayak selain bakelit sama karbohidrat Poliester. PVC masuk ke mana PVC-nya? Homopolimer. Homopolimer. Terus Poliester, homopolimer. Karbohidrat, ada yang beda? Tidak ada Bu. Silakan ya. Nah, jawabannya sekarang kelompok 3. Silakan dibaca yang berdasarkan soal yang nomor 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Berdasarkan pemanasan, polimer dibagi menjadi 2, yaitu polimer termosetting seperti bakelit dan polimer termoplastik seperti PVC, polietilena dan polistirena. Ya, sudah jadi yang lainnya sama ya jawabannya. Sekarang kelompok 4, kelompok 4. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami berdasarkan proses pembuatan. Nah, berdasarkan proses pembuatan itu terbagi jadi 2, ada adisi dan kondensasi. Contoh dari adisi itu ada PVC, terus polietilena, sama polistirena. Terus kemudian yang kondensasi ada bakelit. Ada yang kelompok lain menambah? Ada, jadi kita berikan awas pada kelompok 4. Yang terakhir silakan kelompok 5 membuat kesimpulannya. Berdasarkan pemanasannya terbagi menjadi 2, yaitu polimer termosetting dan polimer termoplas. Terus yang berdasarkan proses pembuatannya itu terbagi menjadi 2, yaitu adisi dan kondensasi. Terima kasih ya. Ada masih yang pengolah limbah yang pertanyaannya yang nomor 4 dan nomor 5 yang sudah selesai. Ada yang sudah siap? Sudah Bu. Sudah bisa. Kelompok 2. Hasil diskusi dari kelompok kami adalah, menurut kami sebagai generasi muda, salah satu cara yang efektif untuk dilakukan untuk mendaur ulang sampah plastik tersebut, karena dengan cara mendaur ulang sampah plastik yang tidak berguna tadi dapat dimanfaatkan lagi menjadi produk baru. Seperti apa? Seperti plastik dari tas dari plastik. Terus apa lagi? Dengan kunci. Ada apa? Botol untuk apa? Botol dijadikan bangku. Apa? Bangku. Apa? Membuat ekobrik ya. Ekobrik itu kan di situ kamu membuang sampah tapi tidak menggunakan. Terus yang lainnya berguna. Dadah. Saya akan membacakan pertanyaan soal apakah kamu harus menggunakan plastik untuk kebutuhanmu. Ya, tentu menggunakan plastik akan terus dilakukan. Namun perlu juga kita ketahui bahwa sampah plastik juga sangat sulit untuk dibutuhkan kebutuhan bahkan setiap tahun akan berurai. Oleh karena itu, penggunaan plastik dapat kita kurangi atau dengan mencari
Silakan dibersihkan kelasnya, jangan lupa dimatikan kipas angin, ditutup jendela dan pintunya, Saya mau ngadakan kuis. dan jangan lupa AC diganti. Bisa menjawabnya, berarti nanti nilainya saya tambah ya. Buat ulangan harian sebagai simpanan, nanti saya tambah dengan nilainya ya, 10 ya. Ya. Saya bertanya yang pertama, siapa yang tahu monumennya dari PVC? Saya Bu. Apa? Apa? Betul ya? Satu lagi ya. Satu lagi. Kalau nasi, beras termasuk bagaimana proses pembuatan beras? Ayo. Fermentasi. Fermentasi. Semuanya ya. Jadi nanti siapa dulu sama Tumi dapat tambahan nilainya. Terima kasih semuanya sudah aktif di dalam pembelajaran saya. Kalau hari ini kita sudah belajar tentang polimer berdasarkan penggolongannya. Ada 4 ya. Ada berdasarkan asalnya, monomer, untuk pelajaran berikutnya kita akan membahas tentang karbohidrat ya. Terima kasih semuanya. Silakan berdiri dengan kelas. Duduk siap. Sebelum mengakhiri dari kegiatan belajar ini, marilah kita berdoa